Jemaat yang dimuliakan Tuhan Yesus, kita akan membahas tentang Waduha. Hahaha. Waduha. Wala ini ija saja. Itu kalimat wadu. Wa. Jadi Wadulha. Si wadul. Hahaha. Wala ini ija saja. Hahaha. Wama robuka wama kola. Berarti kebenaran besar. Kebenaran besar. Kebenaran besar. Kebenaran besar. Besar uapnya, besar bohongnya. Kebenaran besar, kebenaran besar. Kebenaran besar, kebenaran besar. Besar uapnya, besar omongnya. Kamu menghina umat Islam seluruh dunia, bukan cuma pada kita. Satu dari anak bapak karena ketiga mana tidak jadi. Sudah ada di rumah Pak. Panglima, segera kirimkan anggota ini. Segera kirimkan anggota. Ini binatang ini. Ini binatang ini sudah dilamatkan ya setan tadi. Jangan kayak gitu. Jangan kayak gitu, kamu menghina kami nggak kayak gitu kamu. Kak, aku juga pernah dihina. Tahu aja itu sikap. Tapi aku tidak mau bikin kayak gini. Kamu anjing yang menghina kamu siapa? Ngerti nggak kamu? Orang ada bener-bener kamu ini ya. Hah? Aku tidak dengar, benar Pak. Tidak ada niat mas. Siapa jadinya? Saya tidak ada niat menghina. Apa ini apa video ini? Video apa? Video kamu ini apa? Video kamu apa? Hah? Nangis kami Pak, kami nonton video kamu ini, ngerti nggak? Nangis kami. Sudah kita. Kau jelaskan. Kau disuruh siapa? Hah? Hah? Ya. Kau jelaskan siapa yang nyuruh kau? Ya? Kayak pemaksaan Jadi di amannya SMK bukan aku tuh, kantor polisi itu. untuk belajar Nanti kalau agama dari Islam. Pemimpinan Ya. Karena ada di situ ajaran agama Kristen. Ya, terus? Kenapa kau mau? Kau sadar nggak kalau itu mengganggu? Tapi tidak ada. Tahu salah jawaban. Tahu salah. Agama. Nggak usah didengar Hmm, Pak. agama. Jadi Ini nggak gila bu. Ini Ini nggak gila. Itu jangan pura-pura. Kita bawa nanti ke rumah sakit kalau bapak. Orang gila. Enggak. Ya, enggak Pak. Ya? Enggak, memang nak ke Jakarta lakukan Enggak, nanti kita harus proses dulu, proses hukum dulu. Ya, daripada kawan-kawan yang di sana semua akan merodok ke sini. Sini Bu Ya. masalahnya Bu. Mau turun ini, habis Mau turun. ini rumah nanti. Ya, habis. Ya. Halo, kau jelaskan. Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi TMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Pengakuan mengejutkan datang dari para Polikardus, teman-teman. Kita tahu sebelumnya Wak Donat sudah mengakui bahwa mereka yang mengaku sebagai apologet Kristen ini dibayar oleh sekelompok orang untuk terus membuat konten dan juga live menghujat agama Islam. Jadi sebelumnya, teman-teman bisa lihat ya di konten kita, bahwa Walabu sudah mengakui Rudi Simamora itu menghujat sedemikian rupa lantaran sudah disokong, dijanjikan uang yang luar biasa banyak. Dan di sini kembali teman-teman diakui sama Walabu dan Pak Bom Bom bahwa mereka itu disokong, disuruh untuk menghujat Islam. Kalau mereka berhenti atau ngerem atau hujatannya berkurang, maka dukungan akan berkurang. Jadi lewat pengakuan ini makin terang benderang teman-teman, makin jelas bahwa memang orang-orang ini dibayar untuk menghujat agama Islam, untuk membuat dan merusak toleransi, membuat kegaduhan di negara kita. Ngeri teman-teman.
Jadi ada yang memanfaatkan agama ini untuk tujuan-tujuan tertentu. Kalau para Polycardos yang mengaku sebagai apologet Kristen, tentu saja tujuannya nyari duit. Mengumpulkan pundi-pundi kekayaan. Yang perlu ditelusuri apa tujuan dari para donaturnya. Apakah sekedar melampiaskan kebenciannya kepada Islam atau ada agenda tersembunyi? Ini yang penegak hukum harus telusuri dan cari tahu. Karena ini bahaya kalau dibiarkan. Ini kalau dibiarkan terus bisa gaduh negara kita. Berkali-kali saya sudah sampaikan bahwa mereka itu dibayar oleh kelompok-kelompok tertentu. Dan ini tujuannya jelas, ingin merusak toleransi. Kalian sudah lihat di video pembuka, itu salah satu hasil didikan dari para Polycardos ini. Itu contoh orang yang sering nonton Edis, Pak Bom-Bom, Wak Donat, yang otaknya jadi rusak, ingin belajar menghujat juga supaya dapat transferan. Karena mereka melihat nih Agatha, ya, yang nggak jelas dari kampung mana datang, nggak jelas orangnya siapa, nggak punya pendidikan teologi, buktinya bisa jadi apologet. Bisa menjadi jagoan para Polycardos. Jadi mereka lihat nggak perlu ada gelar teologi, nggak perlu ada pelayanan di gereja, nggak perlu belajar kekristenan dengan mendalam. Yang penting modal hujat Islam, maka akan dianggap sebagai jagoan. Untuk itu banyak nih yang sekarang termotivasi. Sehingga kita lihat bermunculan wajah-wajah baru, penghujat-penghujat baru. Karena yang penting modal hujat, teman-teman. Saya juga bingung ya, apakah orang seperti ini pantas disebut sebagai apologet Kristen? Apakah seperti itu yang namanya apologet Kristen? Bukan membela iman kekristenan, tapi yang penting bisa hujat Islam, yang penting bisa menghina Islam, yang penting bisa membuat marah umat muslim di Indonesia. Apa standarnya seperti itu? Ini cukup miris. Dan lewat video ini ya, makin terang benderang bagaimana dikatakan oleh Wak Labu sendiri, bahwa memang mereka itu disuruh untuk menghujat. Jadi transferan akan berhenti kalau mereka ngerem menghujat Islam. Dan saya sudah tampilkan banyak sekali bukti. Bagaimana Uti Watimena itu mulai ditinggalkan dulu. Gara-gara dia kalah dalam hal menghujat Islam. Muncul orang-orang baru seperti Agatha, Mikana, Sofiatul yang hujatannya jauh lebih ngeri. Sehingga Bu Uti ditinggalkan. Mau nggak mau Bu Uti harus ngegas lagi. Ngegasnya sampai offside, yaitu nginjak Quran. Dan ini disampaikan oleh Pak Bom-Bom dan Wak Donat. Bahwa mereka berdua yang sebelumnya dielu-elukan, yang sebelumnya mereka dianggap sebagai Polycardos ranking S, Polycardos utama, sekarang mereka cuma dianggap anak bawang. Lantaran mereka ngerem. Kalau dulu mereka dua ini jago hujat Islam, kencang hujat Islam, tapi sekarang mereka ngerem karena takut ditangkoi. Mereka takut ditangkoi, mereka ngerem, mereka malah diserang oleh orang-orang Kristen sendiri. Mereka diserang oleh Laskar Polycardos yang tidak terima. Mereka ngerem, mereka berhenti hujat Islam. Nggak bisa. Kamu harus hujat Islam karena kamu sudah terima duit dari mereka. Nah, itu yang disampaikan oleh Wak Donat dan Pak Bom-Bom ya. Ini cukup mengejutkan fakta ini, teman-teman. Dan sekaligus lewat konten ini saya ingin menyadarkan teman-teman Kristen bahwa negara kita ini memang statusnya gawat nih. Lagi status gawat dalam hal toleransi. Karena orang-orang seperti ini terus merusak negara kita. Terus membuat perpecahan. Terus mengadu domba kita. Mengadu domba terus kan ini. Itulah saya sampaikan seperti ini, mereka akan ngamuk nih. Nah, bentar lagi Wak Donat akan ngajak nih Pak Bom-Bom dan kawan-kawannya bagaimana cara untuk menghabisi saya, seperti biasa. Karena mereka nggak suka modus mereka, ya, mereka punya organisasi terbongkar. Oke, kita dengarkan dulu. Ya, itu tuh di sini. Sorry, aku lagi di perantauan ini, jadi nggak boleh ikut Tuhan. Iya, jadi memang Lerudi ini punya apa namanya nih? Punya TikTok ini suaranya besar sekali. Entah dia pakai apa ya, software apa ya? Besar sekali baru feedback nih kalau dia bikin mungkin. Jadi begitu Lerudi. Jadi Lerudi kan dari dulu kan tahu Pak Bom-Bom. Pak Bom-Bom ini kan berdiri di beberapa gereja. Baru Pak Bom-Bom ini kan nama Bom-Bom, betul nggak? Soalnya kalau Pak Bom-Bom, Pak Bom-Bom ini kan sudah salah satu incaran, betul nggak? Lerudi juga sudah diincar, apalagi Bom-Bom. Kita ini kan diincar. Nah, jadi
resikonya ini, apalagi saya ini kan open kamera. Kalau orang yang tidak open kamera, pasti kan bicaranya enak-enak saja kan, betul nggak? Mereka enak, orang enak menghina sesama orang Muslim memang sama-sama Kristen, boleh lah, betul nggak? Itu karena nggak ada tahu wajahnya. Nah, saya ini kan sangat sekali sudah di daftar garis merah kan. Satu langkah kesalahan pasti mereka laporkan. Otomatis saya ini kan punya gereja ini nanti kan, contoh saya dari gereja ini pasti saya kena. Gereja saya kan malu. Sekolah saya juga kan nanti malu. Nah, Lerudi kan dari dulu kena saya. Meskipun Lerudi marah saya, nggak apa-apa lah. Namanya kan kita saling menegur, ya kan. Tapi kalau kita fitnah orang tanpa punya dasar, kira-kira menurut saya itu gimana loh? Ini ada beberapa apologetika. Mereka ini bilang apologetika, tahu firman Tuhan. Contoh Efesus 4 ayat 26. Tapi bicara-bicara di saya, bicaranya itu menjatuhkan begitu loh. Selalu gitu, terus-terus gitu. Kira-kira menurut lagi, kira gimana itu, Lai? Silakan, Lai. Santai. Ya, begini nih Pak Bombom. Akhir-akhir ini kulihat ada pergeseran, ya. Karena memang dulu kita kan saling menyerang, ya kan, ke sana. Tapi pada akhir-akhir ini ada namanya saling tangkap, ya. Kita cerdik seperti ular, tulus seperti burung merpati. Nah, Pak Bombom, saya dan yang lain-lain menurunkan tensi yang tampak wajah, ya. Nah, di sini ada kekecewaan daripada penonton yang saya lihat. Karena mereka sudah terbiasa bahwa kita tuh harus garang segala macam, mereka nggak terima. Nah, di sini permasalahannya. Tiba-tiba mereka seperti kehilangan mana yang dulu. Mana Bom-Bom yang dulu, mana Rudi yang dulu, mana yang lain-lain yang dulu. Ya mereka kan tidak ngerti konteksnya, ya kan. Alkitab mengajarkan cerdik seperti ular, tulus seperti burung merpati. Keinginan mereka kita dielulukan, tapi begitu kita ditangkap, dicekel, mereka ini pura-pura nggak tahu, ganti akun, lari, dihubungi tak bisa, minta tolong nggak bisa, semuanya nggak bisa. Jadi adalah langkah, tapi nggak semua ya, maksud saya nggak semua. Langkah yang bijak itu Pak Bom-Bom, dan saya juga menurunkan tempo, menurunkan suhu ya yang panas ini. Ya, betul. Jadi orang-orang di luar sana tidak semua siap menerima. Makanya lihat Pak Bom-Bom, kalau kita nggak garang, kurang garang. Kemarin saya diskusi lagi sama si Kores, diskusi sama si Yusuf PA, diskusi sama si Goldian. Ada yang masuk, le kurang garang gini-gini. Aku bilang sama dia, iya keinginan kau kan saya masuk kantor polisi. Setelah saya masuk kantor polisi, yang pertama lari kau, aku bilang. Kenapa begitu ya? Kita lihat aja di Alkitab. Ketika Yesus ditangkap, kan semua lari. Tinggallah si Judas itu seorang diri. Semuanya lari. Dan itu sudah tertulis. Makanya Pak Bom-Bom adalah langkah yang bijak. Pak Bom-Bom mundur teratur sampai kondusif. Contoh kemarin aku berdiskusi dengan Kores. Si Kores itu licik. Ketika aku mulai membahas waktu itu hadis, karena ada tulisan Arab segala macamnya. Ketika aku bahas hadis, dia langsung keluar. Tinggal aku sendiri. Kebetulan aku lagi balik kamera, kan jadi monolog itu. Di sini kulihat mereka membiarkan kita monolog, itu direkam. Sampai kita tergelincir, itulah dijadikan bahan. Memang licik mereka Pak Bom-Bom. Makanya akhir-akhir ini harus berhati-hati. Nah, satu lagi Pak Bom-Bom. Gini Pak Bom-Bom kan sendiri. Yang naik 1, 2, 3, 4, 5, 6 termasuk saya. Satu saja menghujat di sini. Mereka nggak akan dikejar polisi. Yang dikejar polisi Pak Bom-Bom. Kenapa? Yang menyiarkan ini, yang membuat ini dapat ditransmisikan Pak Bom-Bom. Kami nggak ada mentransmisikan ini. Kan begitu. Sumbernya dari Pak Bom-Bom. Nah, yang tidak tampak wajah, polisi nggak mau urus. Karena dia hanya pakai unsur yang di depan. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, menyebarluaskan. Di situ aja diambilnya. Nah, cuman yang aneh, Rudi Simamora. Rudi Simamora itu dia sedang berdiskusi berdua. Makanya saya dari dulu yang paling vokal menyuarakan bahwa Polresta Kota Medan terlalu arogan kepada orang-orang Kristen, ya, pendebat Kristen. Mereka tidak menerapkan pasal 28 itu, bahwa siapa dengan sengaja tanpa menyebarluaskan. Karena yang menyebarluaskan itu berdua, Rudi Simamora dengan lawannya itu. Tapi kenapa hanya dia yang ditangkap? Di situ memang ada juga unsur namanya Rudi Simamora on. Maaf ya saya katakan begitu. Karena begitu dia dicekel, kemudian
kami sudah datangkan pengacara, tidak mau dia mengatakan sama polisi, Pak, tunggulah pengacara kami sudah ada. Padahal ketemu orang itu siang. Tapi oleh penyidik Poltabes Kota Medan, belum bisa dia ditemui lama-lama. Hanya bertemu, teken, selesai. Nah, yang lucunya, dihadirkan polisi lah pengacara dari luar, pro bono. Datang dia, diterimanya. Dan dia langsung, dia kira kalau dia mengaku, hukuman ringan. Ini yang harus dipahami juga oleh orang-orang lain ya. Hati-hati kalian. Kita ini kalau udah bicara penistaan agama, mau kau mengaku, mau kau jungkir balik, nggak ada peringanan sama kau. Beda dengan kalau Uclim mengaku minta maaf, ringan hukuman. Contoh siapa? Yahya Waloni. Itulah contoh barang dulu kita ambil dengan MKC. Itu dua kejadian yang sama, waktu yang sama, tapi MKC dihukum 8 tahunan atau berapa itu ya, potong di sekolah banding. Tapi Yahya Waloni hanya 7 bulan, putus 5 bulan. Keadilannya di mana? Nggak ada kan? Nah, jadi kawan-kawan, kalian bolehlah merasa kehilangan. Itu untuk sementara. Jangan kalian kira kami ini tidak melawan selamanya. Oh enggak. Sekarang buktinya saya sudah mulai berdebat sama Goldian, Nandar, Kores, sama Yusuf PI. Nanti malam lagi sama Yusuf PI, ada 4. Tetapi memang harus kita gunakan ilmu cerdik seperti ular, tulus seperti burung merpati. Jangan kalian paksakan bahwa kalian itu harus serang terus. Setelah itu apa yang terjadi setelah diserang? Gol. Masuk ke penjara. Setelah masuk ke penjara apa? Justru kalian kehilangan lebih lama. Sekarang coba lihat. Kalian kehilangan Rudi Simomora 2 tahun 8 bulan. Tambah 3 bulan, apa namanya ya istilahnya? Pengganti dari uang 100 juta itu. Buatlah paling cepat dia nanti 2 tahun itu keluar. Potong 2/3 masa tahanan, potong dia kemarin sudah ditahanan 5 bulan. Nah, kehilangannya kan lebih lama. Kalian tinggal milih, mana kalian lebih bagus, kehilangan hanya 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, kayak saya kan sudah 5 bulan tidak berdebat. Daripada kehilangan 2 tahun. MKC 6 tahun. Mungkin tahun depan MKC udah keluar ya, pembebasan bersyarat. Kalau nggak ada halang melintang. Nah ini kawan-kawan ya, ini yang harus kalian pahami. Jangan emosi kalian tumpahkan. Kalian tidak senang dengan Pak Bom Bom yang berubah, tidak senang dengan saya. Terus kalian mulai menghujat-hujat kami di luaran sana. Kalau saya nggak masalah kawan, saya udah kebal. Pak Bom Bom ini, dia seorang pendeta juga. Kalau saya bajingan, bukan pendeta, dan saya bilang, saya pendosa. Enggak kalau berdosa lah. Kalau iya, enggak boleh. Ya. Tapi bajingan aku bajingan. Kalau Pak Bom Bom kan jauh dari kesan seperti itu. Dan dia yang di belakang itu background dia. Dia kan lagi berkhotbah itu di gereja. Dulu betul dia penetua. Sekarang dia kan sudah ambil kependetaannya. Nah, yang paling unik saya dengar Pak Bom Bom begini. Ada orang, kemarin itu di tempat Agatha juga hadir orang itu ya. Dan dia bilang ya itu, bahwa dia memberi, tapi diungkit pemberiannya ini. Ini kan pahit kali kurasa. Untung penggemarku belum ada seperti itu. Ngapain dia ungkit-ungkit pemberiannya kepada Pak Bom Bom? Ya kan? Ya kalau diberinya 1 M masih mending lah. Ini misalnya diberi M misalnya cuma 500.000, terus diungkit-ungkit mulutnya ke sana kemari bocor. Kan ngeri kita ini dilihat ucilim-ucilim itu. Apa sih hoten-hoten ini? Masa uang segitu aja dipermasalahkan? Tapi nggak apa-apa Pak Bom Bom, ucilim pernah juga. Waktu si Zuma dulu dimintakan 2.400.000 itu. Sampai bilang gila ya congkel aja lah. Masjid yang kubangun itu di situ dia tertanam katanya. Memang itu pasti ada Pak Bom Bom ya. Karena kekecewaan mereka. Dan itu Pak Bom Bom juga harus sadar. Jangan sampai terpancing. Kalau saya nggak terpancing. Mau dibilang orang tuh apa kurang hebat, yang hebat si Anu, ya biarin saya bilang. Masa-masa itu udah saya lalui. Si Anu kurang hebat, kamu kurang hebat, si Anu menggigit. Saya nggak menjadi tertarik untuk menjadi hebat, ku bilang. Nah disitulah mereka nggak puas Pak Bom Bom, maka diseranglah Pak Bom Bom dan yang tampak-tampak wajah yang sudah mulai menurunkan tempo. Itu Pak Bom Bom masukan dari aku, lanjut kita diskusi dengan aja. Bentar dulu, aku mau tanggapi dulu. Silakan. Jadi kan orang paling apa namanya tadi
gitu ya, paling pendosa. Kalau saya orang kudus, aku paling orang kudus di dunia ini. Ya, aku adalah orang kudus, bukan pendosa lagi. Aku orang kudus. Mau bilang apa? Ayo. Aku memang orang kudus, sudah dikuduskan oleh Tuhan. Lairudin ini dia tidak mau begitu Pak Pendeta. Lairudin ini begini. Tidak masalah Bapak itu bilang orang kudus. Di Jawa Tengah itu banyak orang kudus. Bagi saya fan-fan aja. Apa masalah? Soto saja kudus. Iya. Rokok kudus saja ada. Ya, rokok kudus. Iya. Rokok Jarum Super kudus loh. Iya. Kudus. Ya. Jadi begini teman-teman ya, Pak Pendeta begini. Memang begini ya, memang apa yang Lerudi, saya diam. Saya ini kan saya sudah bilang sama Lerudi, saya nggak pernah membawa saya punya kependetaan, saya punya ini. Lerudi tahu saya lah. Jadi kalau ada orang fitnah saya, itulah kalau kita sudah memberi, jangan kasih tahu, terus habis itu kita menjelek-jelekan orang. Saya ini kan posisi saya kan Lerudi tahu saya ini kan berdiri di 3 kaki gereja. Terus kalau ada apa-apa kan gereja saya nanti malu, kasihan. Nah terus nama saya, terus kalau kalian memang mau berdebat dengan saya, ya udahlah, kita debat aja, mau sama Kristen kita berdebat aja, betul nggak? Apa-apa lah. Tapi jangan serang pribadi dong. Serang saya punya pelayanan, betul nggak Lerudi? Pak Bombong, kebetulan di sini ada Pak Timothy. Kami dulu ingatkan ribut, pernah nggak Pak Timothy menyerang pribadiku? Seingatku belum pernah. Seingatku ya, entahlah. Dan demikian juga aku nggak pernah aku bilang, oh Pak Timothy botak, entah apa, nggak ada pernah aku bilang itu ya. Lanjut Pak Bombong. Nah, jadi begini Lerudi, saya ini heran. Tadi kan saya tidur, ya kan? Terus saya tidur, sore-sore saya bangun. Nah, terus saya ngomong-ngomongin ada di satu channel. Dan channel ini saya nggak pernah ngomong-ngomongin mereka, nggak pernah saya sebut namanya, nggak pernah. Woi, pokoknya mereka ini perkumpulan ya, kita minta maaf ya. Ya di situ ada emak-emak. Jadi Pak Lerudi kan tahu kan, emak-emak kalau bicara kan, kalau kita sama dan emak-emak kan kita jadi emak-emak, ya kan? Ya gitu. Nah, terus ada emak-emak yang bicara saya. Memang di posisi satu sisi, Lerudi kan tahu saya, memang saya melayani di situ statusnya. Karena dari gereja itu tidak bisa mengambil ini, betul nggak? Itu nggak boleh. Nah, di satu sisi saya kan, pendeta ini kan gelarnya kan dari gereja. Nah, kita kan sekolah. Sekolah itu meskipun sudah selesai sekolah, nggak mungkin kita dapat gelar pendeta, betul nggak? Betul nggak? Pasti PLT pembantu pendeta kan? Nah itu. Jadi kalau kita maksudnya kalau kita memang pendeta itu kan dari gereja yang mengesahkan kita. Nah untuk itu kan tujuan kita kan melayani, betul nggak Lerudi? Kita kan tujuan kita kan melayani. Terus kalau kita mau kasih tahu di TikTok ini, saya pendeta dari ini. Terus habis itu saya berdebat sama seperti kami selama ini berdebat dan ojol. Terus kalau kita ditangkap kan? Ngapain saya punya nama Bom-Bom? Nggak usah pakai nama Bom-Bom, nama asli saja, betul nggak? Iya kan? Nama asli itu saya bawa nama gereja saya, terus kalau ditangkap besok gimana? Ini kan orang-orang yang nggak suka dan saya ini kan, apalagi mereka ini nggak tahu wajahnya, tutup kamera. Nah kita tidak tahu mereka siapa, terus saya mau cari dia. Terus bapak saya marah, ayo kita baku hantam begini-begini. Nah ini kan namanya, baru bawa nama Yesus lagi. Ini kan bukan penginjilan namanya. Yang saya sangat sayangkan, ya kalau memang mereka kalau saya ada salah, macam Lerudi, kita baku hantam di apologet. Tapi kan kita selalu berbicara di bawah ring. Sudahlah Bom-Bom, ini kan cuma dunia entertainment. Kenyataan kan tidak begitu. Buktinya kita baku dari dulu baku hantam, habis itu baku sayang lagi. Bukan seperti Ucil baku hantam, atau siapa lu halal lu. Itu kan bukan begitu orang Kristen. Tapi saya lihat akhir-akhir ini, Lerudi. Ada satu Pak Bom-Bom, tadi saya lihat itu di Facebook itu ya. Begini, jadi orang ini sering dia membagi sembako kepada masyarakat sekitar. Sekali dia bagi 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, pokoknya sering lah. Tiba-tiba dia pindah rumah, pindah rumah. Orang tahu rumahnya di mana, di Geruduk. Ternyata dia tidak mengasih lagi sembako, dilempari rumahnya Pak Bom-Bom. Kayak gitulah kejadiannya ini. Orang sudah melihat, wah dulu Pak Bom-Bom garang begini, tiba-tiba nggak garang. Kok melempem sih? Ada namanya kekecewaan.
Saya paham itu, makanya saya kadang nggak saya open aja, pura-pura nggak tahu aja. Tetap saya dengan gayanya. Terus dibilang mereka gini, loh sekarang penontonmu menurun begini, ya biarin aja, aku bilang. Aku pancing lah sekali, aku agak-agak frontal, langsung banyak penontonnya. Jadi dari analisaku, kekecewaan ini yang membuat mereka seperti itu, Pak Bom. Cuman kebablasan sampai hal-hal yang sensitif atau yang pribadi pun ditunjukkan. Wah, saya mengirim donasi, aduh malulah gila Uclim. Lanjut yang lain. Begini Bang Lerudi, ini Bang RCM ini kan sudah datang di Manokwari. Dia tahu saya punya keadaan Bang. Ini RCM ini. Silakan Bang. Jadi Bang RCM begini Bang RCM. Kenal aku Pak Bom, kenal. Iya. Jadi begini Bang RCM, ada salah satu penginjil di TikTok orang Kristen. Mereka dengar dengan orang yang dari Belanda, katanya orang dari Belanda. Orang ini katanya berbagi kasih pernah sama saya. Terus nutuduh saya selalu kasih Pak Bom. Ya memang saya tidak bohong, dia pernah kasih saya. Ya kan? Saya nggak tahu berapa kali, yang penting dia pernah bantu saya pelayanan. Tapi kira-kira wajar nggak? Dia sudah bantu saya dalam pelayanan, baru ngomong-ngomong saya. Ngomong saya Bom bukan pendeta lah, Bom beginilah. Kan abang sudah tahu saya, kan abang sudah datang di Manokwari. Posisi saya bagaimana, abang tahu saya, pelayanan saya. Silakan Bang. Ini orang yang saksi hidup ini loh, Bang RCM. Silakan Bang RCM. Jadi gini, ada 3 poin yang aku mau sampaikan sama semua yang di Komal ini ya. Satu, sekarang ini banyak orang Kristen tukang laga. Ya, jadi ya kalau mereka tuh sekarang banyak orang yang tukang laga ini cari media untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam otak sama hatinya. Ya. Yang kedua, orang kalau semakin dibicarakan itu semakin banyak yang nggak suka. Itu udah wajar. Ya. Dan yang ketiga, aku setuju sama Lerudi. Ngapain kita habis-habisan menghantam Uclim ini? Ujung-ujungnya masuk bui. Jelas ya, bahwa mereka itu mulai tidak disukai oleh penontonnya. Penontonnya siapa? Ya tentu saja orang Kristen ataupun Laskar Polycardos. Kita tahu, banyak orang-orang Kristen baik yang sekarang jadi Laskar Polycardos karena terus diprovokasi, terus ditanamkan kebencian kepada Islam oleh channel-channel Kristen ini. Ini sadis teman-teman, sadis sekali. Dan saya berharap pihak gereja bisa turun tangan membereskan hal ini. Menyadarkan jemaat-jemaatnya bahwa yang mereka lakukan ini salah. Yang mereka lakukan melanggar hukum. Yang mereka lakukan merusak toleransi. Karena ini bahaya kalau diteruskan. Berkali-kali saya sampaikan dan tidak akan jenuh-jenuh saya sampaikan. Bahwa ini bahaya. Ini bahaya sekali teman-teman. Kalian lihat. Wak Donald aja akui kan. Begitu dia ngerem menghujat Islam. Begitu mereka rem. Otomatis mereka akan dibenci, mereka akan dimarahi oleh donaturnya. Pak Bom baru-baru ini dimarahi, gara-gara ada donatur yang ngasih 500.000 setiap bulan, dan dia kecewa. Kenapa Pak Bom sekarang berubah? Kenapa Pak Bom nggak menyerang Islam lagi? Kenapa Pak Bom tidak jago menghujat lagi? Sehingga mereka akan membatalkan, ataupun meng-cancel bantuan mereka selama ini. Mereka akan alihkan donasi-donasi yang tiap bulan ditransfer itu kepada Polycardos baru yang lebih jago menghujat. Dan Wak Donald curhat kan, dia bilang, oh iyalah, yang namanya WKWK, CP, ya pipis kucing, itu kan berani menghujat terang-terangan, sadis-sadisan, lantaran nggak nampak wajah. Mereka nggak nampak wajah, enak menghujat. Kalau Pak Bom sama Wak Donald, ya mereka harus hati-hati, karena mereka sudah dikenali. Mereka nggak akan gampang menghujat seperti yang tidak tampak wajah. Sehingga menurut Wak Donald nggak adil dong, nggak adil. Dia bilang, ya si pipis kucing dan kawan-kawannya itu bukan pemberani, tapi karena nggak tampak wajah, dia pun bisa seperti itu. Nah, ini Wak Donald kan seperti biasa, selalu mengatakan dia yang paling hebat. Dia bisa juga menghujat lebih ngeri, tapi karena dia takut ditangkap, ya dia nggak mau. Dia nggak mau, dia jago. Lu mau hujatan apa aja dia bisa kok. Buktinya dulu dia salah satu penghujat terbaik. Tapi lantaran sekarang dia takut, apalagi ini masih marak lapor-melapor kan begitu kan. Jadi dia ngerem. Begitu juga dengan Pak Bom.
Pak Bom Bom badannya besar, mau kabur kemana teman-teman? Orang tahu. Bahkan kita tahu alamatnya teman-teman. Istrinya, rumahnya, usaha istrinya, kita tahu. Dan dia tahu kalau kita udah mengetahui itu. Karena waktu itu pernah Bang Handi gangguin dia gitu. Gangguin tentang salon yang dibuka sama istrinya. Dan langsung Pak Bom Bom bilang, udahlah, janganlah bawa-bawa keluarga, kan begitu kan. Nah, dia tahu bahwa dia nggak bisa kabur. Untuk itu ya dia ngerem sekarang. Dia ngerem. Dan makin jelas buktinya. Ya kalau memang penonton-penonton mereka ini penonton barbar. Kan diakui kan, penonton mereka ini penonton barbar yang memang suka melihat hujatan kepada Islam. Dan mereka akan support dalam bentuk dana. Tapi kalau kamu masuk penjara ya dia kabur. Jangan kena tarik kan gitu. Jangan nanti ditelusuri, ternyata mereka disuruh oleh para penontonnya. Sehingga penontonnya kena. Mereka nggak mau, pasti mereka cuci tangan. Nah, itu yang dibilang Wak Donat. Begitu ditangkap, mereka langsung ganti akun, ganti nama. Karena mereka nggak mau nanti kena tarik sebagai pendana para penghujat. Tapi kalau bicara dana, mereka akan support. Kalau sekedar ngasih duit. Kan begitu. Nah, terus, kalau dibilang apa benar Pak Bom Bom dan Wak Labu ini sudah diincar? Apa mereka tuh yang paling diincar? Nggak pernah kok. Siapa yang ngincar mereka? Siapa yang ngincar mereka? Yang ada mereka yang mengincar orang lain. Mereka mengincar orang Polikardus yang lain. Mereka mengincar temannya. Loh, kenapa temannya yang diincar? Ya, supaya temannya bisa jadi tumbal. Sama seperti Wak Labu kan, menumbalkan Rudi Simamora. Kenapa Rudi Simamora ditumbalkan? Ya biar bisa galang donasi. Ujung-ujungnya kan supaya bisa galang donasi. Dan itu sudah dibongkar kan, sama teman-teman kita Kristen, bagaimana Wak Donat menari-nari di atas penderitaan Rudi Simamora. Terus dia fitnah bahwa Kores ya, waktu debat sama dia, itu sengaja keluar supaya dia monolog membahas Quran. Selama yang kamu bahas sesuai, tidak ada hujatan, kenapa takut? Kenapa takut? Kenapa takut membahas Quran? Kalau yang benar. Masalahnya kan yang kalian bahas tidak ada datanya. Isinya hujatan. Lihat Kodondi, bahas Bible, nggak ada takut, ada datanya, ada bukunya. Selalu dia bilang, kalian yang baca, nih buktinya ada, dikasih nampak. Kalau seperti itu, kenapa takut? Kenapa takut? Kalau memang ada datanya. Ya. Kita lihat Ustadz Kainama. Sering kan bahas Bible? Tapi ada datanya. Nggak bisa diapa-apain kalau ada data. Selama ada data, ya kita oke-oke saja. Kan kita beda data namanya. Membahas itu. Sedangkan mereka ini kan suka monolog yang isinya hujatan tanpa dasar. Nggak ada datanya. Yang penting hujat buat senang penonton. Ya, itu yang mereka lakukan terus. Nah, jadi mereka dua ini ya lagi kebingungan kalau saya lihat. Baik Pak Bom Bom sama Wak Donat yang sebelumnya mungkin setiap bulan donasinya sampai sekian, tiba-tiba donasinya berkurang banyak karena memang dialihkan kepada Polikardus yang lain. Kan banyak wajah-wajah baru, ya Agatha, Edis, apalagi Edis paling lagi naik daun sekarang gitu kan. Jadi donasi yang biasa masuk ke rekening mereka berpindah ke rekening Edis. Nah, sehingga mereka panik dan bingung. Jadi dibilang ya mau gimana? Ini efek dari menurunkan tensi. Coba tensi dikasih naik terus. Donasi akan tetap banyak. Karena memang seperti itu mereka. Seperti itu teman-teman. Ya, jadi kita ngomong nih pakai data. Kita bukan omong-omong. Kita ngomong sesuai realita. Wak Labu udah sering ngomong bahwa Polikardus ini memang seperti itu. Dan seperti biasa Wak Labu ini satu sisi ya kalau udah menyerang sesama Kristen jujur. Tapi di satu sisi ada bohongnya juga, apalagi kalau bahas Islam. Contoh bohongnya apa? Nah, dia giring penonton seakan-akan ada ketidakadilan di Indonesia. Dia hujat Polres Kota Medan, ya Polrestabes Kota Medan. Dia bilang nggak sesuai prosedur lah dan sebagainya. Padahal kita udah berkali-kali jelaskan. Rudi Simamora ditangkap bukan karena video dia debat dengan Yusuf PI, enggak. Ya, Yusuf PI sama Rudi Simamora itu debat saat dia ditangkap. Bagaimana mungkin saat dia ditangkap itu jadi barang bukti? Ada-ada aja. Dia ditangkap gara-gara monolog dia menghujat Islam. Ada buktinya, ada videonya, dan itu yang dilaporkan. Betul tidak? Jelas. Kalian silakan cek, ada masuk berita kok. Jadi teman-teman Kristen jangan mau ditipuin. Kalau kita bicara keadilan, ya, kita bicara keadilan. Rudi Simamora,
Ini residivis, teman-teman. Sebelumnya dia masuk penjara 1 tahun, nggak nyampe 1 tahun. Ya, vonisnya 1 tahun, tapi jalaninya kan nggak 1 tahun full. Betul nggak? Pembebasan bersyarat. Terus kalau kita ngacu kepada Yusuf Manubulu. Yusuf Manubulu cuma masuk 5 bulan, teman-teman. Cuma masuk 5 bulan. Kalau mau teriak nggak adil, ya nggak adil juga, gitu. Ya. Dia bandingkan Yahya Waloni sama KC. 2 hal yang nggak apple to apple. Coba kalian lihat pasalnya beda. KC dituntut pasal membuat keonaran. Bukan penistaan agama. KC itu dituntut membuat keonaran, teman-teman. Ya. Menggunakan sara untuk membuat keonaran. Bukan penistaan agama. Kalau penistaan agama, Ustadz Yahya Waloni, Yusuf Manubulu, Rudi Simamora. Nah, sekarang Rudi Simamora lagi sama yang kita tahu ada Ratu Entok. Ratu Entok 2 tahun 10 bulan. Ya, 2 tahun 10 bulan hanya karena menyuruh foto yang mereka anggap sebagai foto Tuhan mereka untuk cukur. Untuk cukur rambut. Divonis 2 tahun 10 bulan. Rudi Simamora residivis. Jelas residivis. Hujat agama Islam. Ya, begitu keras, begitu terang-terangan, begitu banyak videonya. Hukumannya cuma 2 tahun 8 bulan. Residivis loh. Kalau mau teriak nggak adil, itu lebih nggak adil. Dan inilah saya bilang Polycardus ini kalau buat konten, buat berita itu kerjanya membodohi masyarakat. Membodohi masyarakat. Dan saya sekali lagi ya teman-teman Kristen, saya minta kalian sadar dan kalian lihat realita yang terjadi. Jangan mau kita diadu domba. Jangan mau kita diadu domba. Negara sedang tidak enak, sedang tidak baik, ekonomi lagi jatuh. Ya, PHK di mana-mana sekarang. Mau kita persulit lagi kerja pemerintah dengan ngurusin yang beginian. Hentikanlah mendukung Polycardus. Kalau ada saudara kalian yang Islamophobia, yang benci Islam, tolong sadarkan. Ya, tolong sadarkan. Dengan kalian membayar orang-orang ini menghujat Islam, apa yang kalian dapat? Ada kepuasan bagi kalian. Wah, saya dendam Islam nih. Begitu saya lihat orang Islam marah, maka kamu puas. Itu dari setan, teman-teman. Itu dari setan. Jangan gara-gara kebencian kalian kepada oknum-oknum tertentu, kalian lampiaskan kepada agama Islam. Ini kan nggak benar. Apa salah orang-orang Islam yang lain? Kalau kalian nggak senang sama personal A, B, C, ya udah kalian cari A, B, C itu. Jangan kalian luapkan kepada agama Islam. Ini yang nggak benar. Sama seperti saya kesalnya itu sama Polycardus ini, yang merusak toleransi ya, sekali lagi. Saya kesal karena mereka merusak toleransi. Gara-gara mereka, banyak orang-orang Kristen sekarang, ya mohon maaf, menjadi membenci Islam. Menjadi aneh-aneh, seperti anak muda tadi. Kita lihat banyak penonton yang tersulut emosinya sekarang. Gara-gara didoktrin untuk membenci Islam. Ini yang saya lawan. Personalnya yang saya lawan. Saya nggak pernah ada masalah dengan kekristenan. Ya. Kalian boleh cek. Saya hanya mengajak teman-teman untuk sadar. Ada yang salah loh ini. Ada yang salah. Ya, yang saya tampilkan selalu personal. Dan sekali lagi, kalian lihat sendiri bagaimana Rudi Simamora dikatakan oon, bodoh, dan sebagainya selalu. Lantaran apa? Ya gara-gara dia sekarang mencabut kuasanya dari Walabu. Walabu cuma dapat waktu pra-peradilan. Nggak salah 100-an juta ya, menurut keterangan dari teman-teman Kristen. Dan dia nggak puas kan, kalau bisa kan sampai miliaran gitu. Ratusan sampai mendekati miliaran. Nah ini yang membuat dia marah kepada Rudi Simamora sekarang. Ya, inilah saya bilang orang ini bajingan, teman-teman. Manusia-manusia ini bajingan. Gitu. Mereka marah kepada penonton yang dibilang ngasih 500.000, tetapi menyuruh menghujat Islam terus. Loh, mereka ngasihnya bulanan loh. Dan itu jumlahnya banyak kan? Satu orang 500.000, ada 100 orang 50 juta, teman-teman. Betul nggak? Ada 100 orang 50 juta. Penonton mereka puluhan ribu. Puluhan ribu. Masa nggak ada yang 100 gitu kan? Ada 100 orang, udah banyak. Udah banyak sekali tuh kalau ada orang mau nyumbang kasih kamu tiap bulan 500.000. Dan mereka nyumbang kamu karena dari awal agreement-nya adalah menghujat Islam. Betul nggak? Kenapa orang itu kasih kamu 500.000, Pak Bom Bom? Karena agreement awalnya karena kamu mau hujat Islam, karena kamu mau membuat marah umat Muslim. Jadi begitu kamu berhenti buat marah umat Muslim, ya dia akan marah. Kamu melanggar kesepakatan. Betul nggak?
Kamu melanggar kesepakatan. Jadi udah saya bilang, Polikardus ini banyak jenis. Ada yang dibayar untuk menghujat, ada yang dibayar karena kasihan. Contohnya, Luga Tambunan. Luga Tambunan ada juga yang transfer tiap bulan. Ya karena kasihan sama dia. Ada juga yang transfer karena dia memberitakan atau membela keimannya. Atau berapologet dengan cara yang benar. Contohnya Andre Tunggal, Luis Prasetyo. Ya kita harus akui, mereka apologet. Mereka membela imannya. Mereka dibayar, ditransfer, ya karena mereka berapologet. Kan nggak mungkin yang biasa ngasih Andre Tunggal tiba-tiba bilang, Andre Tunggal nggak menghujat Islam, saya berhentilah. Enggak, karena dari awal memang mereka membela transfer duit itu karena Andre Tunggal bela iman Kristen. Itu kita harus jujur akui. Tapi kayak Wak Donat, Agatha, ya, Pak Bom Bom, itu kan ditransfer karena menghujat Islam. Nggak pernah mereka bela iman Kristen. Mana pembelaan iman Kristen? Ya nggak ada. Yang mereka singgung, yang mereka buat marah selalu umat Muslim. Jadi kalau sekarang mereka nggak buat marah, ya ditarik. Wajar. Wajar. Risuli Lubis. Orang transfer kasih dia, kenapa? Karena dia turun ke lapangan. Karena dia doain orang. Karena dia sibuk bilang Yesus ini, Yesus itu ke orang-orang di jalan. Dia kasih makan orang. Jadi orang transfer karena dia kasih makan. Ya. Beda jadinya. Jadi kalau sekarang misalnya Risuli Lubis berhenti kasih makan orang, berhenti doain orang di jalan, maka orang akan berhenti juga transfer kasih dia. Atau Risuli Lubis ganti style. Udah dia nggak mau lagi turun ke jalan, dia maunya debat terus. Ya mungkin orang akan komplain juga, loh kenapa kamu jadi debat? Sedangkan saya transfer kasih kamu karena kamu turun ke jalan. Akan beda teman-teman, karena memang penontonnya penonton yang beda. Ya, penonton Kristen yang berbeda. Peruntukan uangnya juga berbeda. Kalau kalian, ya Polikardus menghujat memang. Kan begitu. Kalau mereka-mereka ini, mereka ditransfer karena menghujat kok. Udah, selesai. Kalian akan bernasib sama seperti Uti Watimena. Saat kalian berhenti menghujat Islam, maka donasi kalian akan berhenti. Supaya tetap rame, ya buatlah sensasi lebih ngeri. Injak Quran, ya, atau enggak ke masjid maki-maki orang, atau apapun. Pasti seperti itu yang diharapkan penonton kalian. Barbar. Kan gitu. Kamu yang sendiri bilang penontonmu barbar. Penontonmu bodoh. Padahal mereka bukan bodoh. Mereka suka keributan. Mereka suka umat Muslim marah. Untuk itu mereka keluarkan uang. Karena kalian yang mengajarkan mereka seperti itu. Kalian yang membuat mereka menjadi barbar dan jahat. Didikan kalian. Ya, itu semua hasil didikan kalian. Terima itu. Sekali lagi saya berharap ya, pihak Kristen bisa angkat suara, terutama dari pihak gereja, karena ini sudah sangat meresahkan. Polikardus ini sudah sangat meresahkan. Dari 3 tahun lalu saya udah ngomong, mau jadi apa negara kita kalau ini dibiarkan terus? Tapi ini terus terjadi, ya sudahlah. Ya, kita cuma bisa berharap dan berdoa saja. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih nih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya. Dua-dua ayam. Harusnya dua-dua loh Bang, udah ada potong. Ini tambah bumbunya aja ya, bumbu ayamnya ya. Oh. Ya, makasih ya, Bos. Satu. Dapat semua. Kredit. Makasih, Bos. Buat anak kecil, Bos. Tunggu, satu. Lu goblok. Ini sendoknya, tunggu.
Astagfirullah. Bu, santai satu-satu. Sudah kok. Oh, ini bahaya kok, nanti kok. Tunggu. Satu yang Di belakang. Kasihan kok. Oh, saya kok. Nenek dulu. Oh, nenek Tunggu dulu, yang tua dulu. Ini kok ada yang tua satu. Ini baby dulu nih, baby saya. Ya Allah. Oh, balik kasih ke dari tadi. Ya, kasih ke dong, kok. Kok nek kasih. Waduh. Ini kok anak saya aja kok. Oh, ini kok kasihan kok anak kecil. Oh, mantan buta aja. Ini lagi. Anak saya mau dapat. Oh iya, kok ini kok kasihan kok anak kecil kok. Lu juga. Ya, makasih. Terlalu maju banget. Saya belum Anjir. Udah habis nih. Terakhir. Udah habis, makasih. Udah habis. Gila teman-teman, tadi di situ cuma 5 orang dan kita bawa hampir 40. Tiba-tiba jadi kayak gula. Seperti dihampirin semut. Waduh, nggak sampai 5 menit dapat videonya. Anjir. Rame orangnya. Iya. Matiin ya, Gus. Oke.